Kabar seputar Chelsea masih terus menghiasi lini sosial media dalam sepekan ini. Meskipun The Blues belum kembali beraksi dan baru akan bertanding pada akhir pekan nanti untuk berjumpa dengan Aston Villa, namun kabar-kabar seputar pemain, bursa transfer, dan bahkan sponsor baru telah menghiasi pemberitaan baik itu di sosial media maupun portal berita. Seperti apakah detail berita Chelsea dalam sepekan ini? Zona Chelsea Indonesia telah merangkumnya pada episode ini. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Dimulai dari berita yang pertama, yaitu Liam Delap yang sudah pulih dari cedera dan telah kembali ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Striker muda Chelsea Liam Delap akhirnya telah kembali bergabung untuk mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya. Striker yang memiliki nomor punggung 9 itu sebelumnya sempat menepi dari lapangan hijau selama beberapa pekan setelah mengalami cedera di bagian bahu saat melawan Bournemouth. Seorang striker yang berpostur besar dan seringkali menunjukkan aksi-aksi Wrestlemania ketika sedang bermain, namun ia justru meringis kesakitan setelah berbenturan dengan salah satu pemain dari The Cherries. Sempat diduga akan absen dari sepak bola untuk waktu yang lama, yaitu beberapa bulan ke depan. Namun karena usianya yang masih muda, struktur tulang dan kemampuan recovery tubuhnya masih cukup baik, sehingga cederanya bisa pulih lebih cepat. Comeback-nya pemain berusia 22 tahun itu ke dalam skuad asuhan Enzo Maresca tentu akan menjadi tambahan amunisi yang berharga dalam menjalani laga-laga berat di bulan Desember hingga Januari tahun depan. Semoga Liam Delap akan terus bisa fit di sisa musim ini dan tidak kembali diganggu oleh cedera. Riwayat cedera dari pemain berkebangsaan Inggris itu tercatat sudah mengalami cedera sebanyak 2 kali di musim ini, dan hal ini sangatlah mengganggu ritme bermainnya. Liam Delap harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan dari rekan satu timnya dan harus menunjukkan usaha yang lebih baik ketika di atas lapangan demi bisa membantu Chelsea meraih kemenangan demi kemenangan sekaligus merebut satu tempat di timnas Three Lions yang akan terbang ke Amerika Serikat dalam rangka hajatan bola dunia di tahun 2026 nanti. Kalau menurut kalian Blues, mampukah Liam Delap menjadi striker andalan untuk Enzo Maresca dan timnas Inggris? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Lanjut ke berita yang kedua, yaitu mengenai Antoine Semenyo yang diminati oleh Chelsea. Namun dikabarkan juga bahwa Semenyo masih belum mau bergabung dengan The Blues karena ia masih belum tergoda dengan proyek yang ditawarkan Chelsea. Beberapa hari yang lalu, rumor tentang kepergian pemain sayap dari AFC Bournemouth santer diberitakan oleh media dan jurnalis Inggris. Antoine Semenyo namanya sedang wangi akhir-akhir ini berkat kerja keras yang ia tunjukkan bersama skuad asuhan Andoni Iraola. Bukanlah sebuah kejutan jika Semenyo menjadi rebutan dari klub papan atas Liga Inggris. Beberapa klub seperti Liverpool, duo Manchester, Arsenal, dan tak ketinggalan yaitu Chelsea, mereka dirumorkan akan saling sikut-menyikut untuk mendapatkan tanda tangannya. Dari sisi The Blues, Chelsea dikabarkan masuk ke dalam perburuan setelah sebelumnya sangat pasif untuk mendapatkannya. Rumor yang terbaru bahkan sempat berhembus kencang bahwa Chelsea akan ikut menawar Antoine Semenyo. Namun berselang beberapa jam dari rumor itu menyebar, Chelsea dikabarkan mundur dari perburuan tanda tangan pemain sayap timnas Ghana tersebut karena mereka lebih memfokuskan diri untuk mencari pemain baru di bursa transfer musim panas
bukan di bursa transfer musim dingin bulan depan. Usut demi usut, ternyata bukan Chelsea lah yang mundur dari perburuan tanda tangan Antoine Semenyo, melainkan sang winger tersebut lebih ingin untuk bergabung bersama Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola. Proyek yang dimiliki The Citizens dikabarkan menjadi faktor kunci mengapa Antoine Semenyo lebih condong untuk hijrah ke Manchester Biru daripada The Blues. Sangat disayangkan sebenarnya, padahal fans Chelsea sudah ngarep akan kehadirannya yang baru-baru ini. Sang pemain berusia 25 tahun itu sedang kedapatan mengenakan jersey lawas Chelsea sambil menceritakan gol bersejarah yang dicetak oleh Didier Drogba dengan sangat antusias. Rilis clause sebesar 65 juta pound sterling yang ditetapkan oleh Bournemouth masih akan aktif hingga tanggal 10 Januari tahun depan. Apakah Chelsea benar-benar mundur dari perburuan tanda tangan Antoine Semenyo? Kalau menurut kalian Blues, apakah The Blues harus all out untuk mendatangkan Semenyo atau mencari pemain lain di bursa transfer musim panas nanti? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Untuk berita yang ketiga adalah mengenai lawan Chelsea di babak semifinal Carabao Cup 2025. Lawan Chelsea di babak semifinal Carabao Cup 2025 sudah mendapat kepastian. Setelah harus menunggu pemenang di antara Crystal Palace dan Arsenal selama kurang lebih sepekan lamanya, akhirnya lawan Chelsea di babak semifinal sudah mulai terjawab. The Gunners yang keluar sebagai pemenang setelah berhasil menumbangkan The Eagles melalui babak adu penalti dengan skor akhir 8-7. Mantan kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga, menjadi bintang kemenangan tim London Merah setelah berhasil menepis tendangan dari Maxime Lacroix. Pertandingan seru babak semifinal akan tersaji dalam format 2 leg yang akan berlangsung pada tanggal 14 Januari di Stamford Bridge dan 3 Februari di Emirates Stadium. Kedua tim sejauh ini baru bertemu sebanyak 1 kali, di mana pada pertandingan tersebut skor berakhir imbang 1-1, namun dengan catatan Chelsea hanya bermain dengan 10 orang. Di pertandingan semifinal nanti juga akan menjadi sebuah ujian untuk kedua tim, siapakah di antara dua tim ini yang memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Seperti kita tahu, ketika memasuki kompetisi FA Cup maupun Carabao Cup, banyak tim besar yang akan melakukan rotasi pemain, sehingga di pertandingan semifinal nanti, besar kemungkinan akan dihiasi oleh mayoritas pemain-pemain yang sering duduk di bangku cadangan. Kalau menurut kalian Blues, siapakah yang akan menjadi pemenang pada Derby London kali ini, sekaligus berhak lolos ke babak final Carabao Cup? Apakah The Blues atau The Gunners? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Berita yang terakhir dalam rubrik Chelsea dalam sepekan kali ini adalah The Blues kembali mendapatkan sponsor baru. Chelsea Football Club dan Pegasus Airlines beberapa hari yang lalu telah mengumumkan kemitraan global baru selama beberapa tahun ke depan yang akan menjadikan Pegasus Airlines sebagai mitra maskapai penerbangan resmi untuk Chelsea. Kemitraan ini akan mencakup baik untuk tim putra maupun tim putri Chelsea yang bertujuan untuk menyatukan dua organisasi dinamis dengan komitmen terhadap inovasi, pertumbuhan global, dan menghubungkan orang-orang melalui sepak bola atau perjalanan. Diluncurkan sebagai maskapai penerbangan pada tahun 2005, Pegasus Airlines telah menghabiskan lebih dari 2 dekade untuk membuat perjalanan udara yang bisa diakses oleh jutaan orang melalui model bisnis yang hemat biaya dan lebih mengutamakan digital. Saat ini, maskapai penerbangan asal negara Turki ini telah melayani 158 destinasi di 55 negara berbeda.
Pegasus Airlines juga termasuk di antara maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dunia, lalu juga menjadi salah satu maskapai yang memiliki armada termuda dan paling hemat bahan bakar secara global. Pegasus Airlines juga telah memesan sebanyak 200 pesawat baru bersamaan dengan kesepakatan untuk mengakuisisi Czech Airlines, sebuah perusahaan maskapai asal negara Ceko, dan juga anak perusahaannya Smartwings yang menandai babak baru dalam strategi pertumbuhan internasional Pegasus Airlines. Kemitraan ini akan memanfaatkan kekuatan jangkauan global Chelsea dan basis penggemar di seluruh dunia untuk menampilkan Pegasus Airlines seiring dengan terus berkembangnya maskapai tersebut. Secara bersama-sama, baik Chelsea maupun Pegasus Airlines akan berkolaborasi di pasar internasional utama yang akan menghadirkan pengalaman inovatif bagi para pendukung dan pelanggan di seluruh dunia. Berikut adalah berita-berita Chelsea dalam sepekan yang sudah dirangkum oleh Zona Chelsea Indonesia. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.